Untuk yang selanjutnya yaitu pengertian dari sudut. Setelah kita membahas tadi pengertian mengenai garis, kemudian sudut itu merupakan hal yang dibentuk oleh pertemuan antara dua buah sinar ataupun dua garis lurus. Sudut ini merupakan suatu daerah yang terbentuk dari sebuah sinar yang diputar pada pangkal sinar. Kemudian sudut itu dinotasikan dengan menggunakan simbol seperti ini. Sudut itu memiliki 3 bagian penting. Yang pertama itu ada kaki sudut, titik sudut, dan juga daerah sudut. Kaki sudut merupakan garis sinar yang membentuk sudut tersebut. Jadi ini kaki sudut. Kemudian titik sudut merupakan titik pangkal atau titik potong tempat berimpaknya sinar garis. Nih, titik di sini titik sudut. Kemudian yang terakhir itu ada daerah sudut. Itu merupakan daerah yang terdapat di antara dua kaki sudut. Jadi di sini ada dua kaki sudut. Oke, mungkin itu pengertian dari sudut. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis sudut. Oke. Untuk yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis sudut. Jadi jenis-jenis sudut itu ada banyak macamnya. Ada sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, dan juga sudut lurus. Kita akan bahas satu persatu mengenai pengertian dan juga jenis-jenis sudut itu. Nah, yang pertama itu mengenai sudut lancip. Sudut lancip itu besarnya kurang dari 1/4 putaran penuh. Artinya, sudut lancip itu memiliki sudut 0 derajat sampai dengan sudut kurang dari 90 derajat. Jadi itu ya, sudut lancip itu sudut yang memiliki besar 0 derajat sampai kurang dari 90 derajat. Sedangkan untuk sudut siku-siku itu besarnya 1/4 putaran penuh. Artinya sudut siku-siku itu memiliki besar sudut derajat 90 derajat, pas di 90 derajat. Kemudian ada sudut tumpul. Sudut tumpul itu sudut yang besarnya lebih dari 1/4 putaran atau kurang dari setengah putaran. Nah, jadi sudut tumpul itu besarnya itu di antara 90 derajat sampai dengan kurang dari 180 derajat, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada sudut lurus. Itu sudut yang besarnya setengah putaran penuh atau memiliki besar sudut 180 derajat. Untuk selanjutnya yaitu macam-macam antar sudut jika dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal. Nah, yang pertama itu ada sudut sehadap. Sudut sehadap ini dua sudut dalam dan sudut luar yang tidak berdekatan di sisi yang sama pada transversal. Kemudian untuk sudut dalam berseberangan itu dua sudut yang tidak berdekatan pada sisi yang berseberangan terhadap transversal. Kemudian sudut berseberangan, luar berseberangan yaitu dua sudut luar yang tidak berdekatan pada sisi yang berseberangan terhadap transversal. Kemudian sudut dalam sepihak itu dua sudut dalam yang terletak pada sisi yang sama. Sedangkan sudut luar sepihak yaitu dua sudut luar yang terletak pada sisi yang sama. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas di next slide. Oke, yang pertama yaitu sudut sehadap. Nah, jadi sudut sehadap itu kan sudut yang memiliki ininya itu sama. Ini kan contohnya itu kan ada sudut A1 dan juga sudut B5 itu kan sehadap karena kan arahnya itu sama. Kemudian sudut A2 dan juga sudut B6. Selain itu juga ada sudut A3 dan juga sudut B7. Yang terakhir itu ada sudut A4 dan juga sudut B8. Seperti itu untuk sudut sehadap. Selanjutnya yaitu mengenai sudut dalam berseberangan dan sudut luar berseberangan. Nah, di sudut dalam berseberangan ini itu ada contohnya yaitu sudut A3 dan juga sudut B6. Ini kan dalam berseberangan nih. Dua sudut yang ini ada tipe ada garis L, kemudian ini ada sudut B6. Kemudian yang kedua yaitu ada sudut A4 dan sudut B5. Sedangkan
luas berseberangan berarti kebalikannya dari sudut dalam berseberangan, yaitu ada A1 dan juga B8, ada A2 dan juga sudut B7 seperti itu. Selanjutnya yaitu ada sudut dalam sepihak dan sudut luar sepihak. Nah, sudut dalam sepihak ini yaitu ada sudut A3 dan juga B5. Kemudian ada A4 dan juga B6. Sedangkan sudut luar sepihak itu ada A1 dan juga sudut B7. Kemudian ada A2 dan juga B2. Seperti itu ya. Jadi ini tuh kebalikannya. Kalau dalam itu berarti ada di dalam sini, kalau di luar itu ada di luar. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Pada gambar di samping, garis G sejajar dengan garis H, garis H sejajar dengan garis G atau garis G sejajar dengan garis H yang dipotong oleh garis K. Nah, sebutkan pasangan sudut dalam sepihak dan luar sepihak. Jadi pembahasannya seperti ini. Kalau sudut dalam sepihak itu kan tadi berada di dalam sini ya. Berarti itu ada sudut 8 dan juga sudut 3, kemudian ada sudut 7 dan juga sudut 2, seperti itu. Kalau luar sepihak berarti kebalikannya, berarti ada sudut 6 dan juga sudut 1, kemudian ada sudut 5 dan juga sudut 4, seperti itu ya teman-teman. Untuk latihan soal yang kedua yaitu sudut A saling berperus dengan sudut B. Jika sudut A memiliki ukuran 8x plus 15 derajat dan sudut B memiliki ukuran 2x plus 5 derajat, berapa besar sudut B? Nah, yang diketahui itu ada sudut A 8x plus 15 derajat, sudut B itu 2x plus 5 derajat. Yang ditanya itu berapa besar sudut B? Nah, untuk cara penyelesaiannya, karena ini merupakan tadi di soal itu kan ada sudut pelurus gitu kan, jadinya sudut A ditambah sudut B itu sama dengan 180 derajat, karena kan besarnya sudut lurus itu kan ada 180 derajat, seperti itu. Jadi sudut A nya itu 8x plus 15 derajat ditambah dengan sudut B 2x plus 5 derajat sama dengan 180. Ini merupakan sudut pelurus. 8x ditambah, kita kelompokkan 8x ditambah dengan 2x itu 10x, 15 derajat ditambah 5 derajat itu 20 derajat, maka jadinya 10x ditambah 20 derajat sama dengan 180. Ini 180 nya tetap. Kemudian yang derajat kita jadikan 1 ke ruas kanan, jadinya 10x sama dengan 180 derajat dikurangi 20 derajat. Nah, 10x nya tetap sama dengan 180 derajat dikurangi 20 derajat sama dengan 160 derajat. Maka x nya itu 160 derajat dibagi dengan 10, maka ketemunya 16 derajat. Kita udah mengetahui berapa nilai x nya. Kemudian yang ditanya itu kan besar sudut B. Besar sudut B itu kan 2x ditambah 5 derajat sama dengan 2, x nya udah diketahui 16, kita masukkan jadinya 2 dikali 16 derajat ditambah 5 derajat. 2 dikali 16 itu 32 ditambah 5 derajat, maka hasilnya 37 derajat. Jadi besar sudut B adalah 37 derajat. Selanjutnya yaitu dua garis yang berpotongan membentuk sudut C dan sudut D. Jika sudut C 8x min 20 derajat dan sudut D 5x min 5 derajat, dan diketahui bahwa sudut C dan sudut D adalah sudut berseberangan, berapa besar sudut C dan sudut D? Baik, kita langsung ke pembahasannya. Yang diketahui ada sudut C 8x min 20 derajat, kemudian sudut D 5x dikurangi 5 derajat. Yang ditanya itu kan misal sudut C dan juga D. Karena tadi itu berseberangan, artinya sudut C itu sama dengan sudut D. Jadinya 8x min dikurangi 20 derajat sama dengan 5x dikurangi 5 derajat. Kita kelompokkan, yang x kita, yang 5x ini kita pindah ke ruas sebelah kiri, yang negatif 20 derajat kita pindah ke ruas kanan.
Jadinya 8x karena ini tadi di sini positif, pindah ruas jadi negatif, maka 8x dikurangi 5x sama dengan negatif 5 derajat. Ini dari negatif 20 derajat karena pindah ruas menjadi positif 20 derajat. Maka hasilnya 8x dikurangi 5x itu 3x. Negatif 5 derajat ditambah 20 derajat itu kan 15 derajat. Nah, KX-nya itu 15 dibagi 3, hasilnya 5 derajat. Kita udah mengetahui nilai X-nya. Kita disuruh mencari besar sudut C dan juga sudut D. Sudut C itu kan 8X dikurangi 20 derajat. 8 dikali 5 derajat. 5 derajatnya itu dari mana? Itu dari ini. Karena X itu kan 5 derajat. Berarti 8 dikali 5 derajat dikurangi 20 derajat. 8 dikali 5 itu 40, dikurangi 20, makanya 40 dikurangi 20 sama dengan 20 derajat. Sudut C udah kita ketahui yaitu 20 derajat. Kemudian sudut D itu 5x dikurangi 5 derajat. 5 dikali 5 derajat dikurangi 5 derajat. 5 dikali 5 25 dikurangi 5 hasilnya 20 derajat. Jadi besar sudut C dan D itu sama, yaitu 20 derajat. Karena sudut perseberangan itu kan memiliki sudut yang besarnya sama, seperti itu. Sekian pembahasan singkat mengenai garis dan juga sudut. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.